Karena kalau kita nggak sadar, kita nggak akan naik. Kalau kita nggak sadar, di hari ini sudah cukup penderitaannya, kita nggak akan menerima yang rezekinya. Upaya untuk memantaskan diri supaya dipercaya oleh semesta itu udah enough gitu ibaratnya ya. Iya, kayak kita ngasih tahu semesta, I'm ready. Iya, 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 iya. Aku siap. Tahu. Kayak gitu loh, Mas. Jadi ketika kita sudah merasa kita pantas, ngikut gitu loh, Mas. Peluang itu datang gitu loh, Mas. Nggak tahu. Arahnya dari mana, nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Kalau orang nanya, Rom, kok kamu bisa di situ sih? Padahal kan kamu awalnya nggak kayak gitu. Saya juga nggak tahu. Peluang datang aja. Saya kerjanya cuma usaha, belajar, memantaskan diri, ikhlas, bersyukur, happy-happy. Dah, selesai. Nah, Roma dulu pernah jadi kerja di cleaning service buat toilet gitu ya. Iya, Terus betul. kemudian ojek online gitu. Ya, penjual ikan Nah, asin juga, Mas. penjualan apa? Penjual ikan asin. Penjualan ikan asin. Coba dong, Penjual ST juga, Mas. es teh juga ya. ST juga. Nah, mungkin Mbak Roma, apa sih yang dirasakan Mbak Roma di titik itu gitu? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Baik. Ketika saya ada di posisi itu, ya Mas ya, yang saya pikirkan pertama kali adalah apakah aku akan mati dalam kondisi yang bukan siapa-siapa. Setiap hari yang saya ulang-ulang dalam pikiran saya tuh seperti itu. Karena ketakutan saya bukan saya miskin, tapi saya mati tanpa melakukan apapun untuk diri saya sendiri yang bisa memberikan banyak hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Kayak gitu. Bukan menjadi superhero ya Mas ya, bukan. Tapi setidaknya ketika saya mati, orang ingatnya saya hal-hal yang baik seperti itu. Jadi nama saya tertinggal di tempat yang terbaik kayak gitu. Setiap hari berulang-ulang seperti itu. Dan ketika saya jadi cleaning service ada satu hal yang menyinggung ego saya gitu loh Mas. Dimana ini agak disensor aja ya sedikit. Ada perbedaan kasta antara suku di situ. Saya bekerjanya itu di sekolah swasta yang lumayan luar biasa mahal kala itu. Dan yang saya perhatikan adalah sekolahnya mereka itu nyaman. Saya bisa punya statement sekolah swasta saya lebih recommended daripada sekolah negeri. Bukan hanya karena pendidikannya, tapi dari kurikulumnya. Pertama. Kedua, rasa nyamannya. Dan kamar mandi yang mereka miliki jauh berbeda dengan kamar mandi sekolah-sekolah negeri. Kamar mandi di sekolah negeri, bisa-bisa itu anak muridnya nggak mau ke toilet. Mohon maaf saya nyebutnya kamar mandi karena saya orang Sumatera. Iya, iya. Jadi toiletnya sekolah yang di Sumatera, yang sekolah swasta itu bersih banget Mas. Jadi mereka tuh bisa dandan di situ, bisa apa ya istilahnya, pokoknya bersih. Buat tempat mereka buang hajat aja bersih gitu. Kelas mereka nyaman kayak gitu. Itulah kenapa orang-orang swasta itu energinya jauh lebih bagus. Itu yang saya pelajari waktu saya kerja di cleaning service. Saya ngerasa kayak, oh kok bisa berbeda ya? Apakah karena uang? No. Kayaknya bukan deh Mas. Kayaknya ada sesuatu yang mereka buat disengaja agar mereka atau murid-murid ini merasa nyaman. Nah, itu yang saya tangkap ya Mas ya. Yang kedua waktu saya jual ikan asin. Itu di mana di Rom? Di Sibolga, kota saya. Oke. Saya berasal dari Sibolga by the way. Halo orang-orang Sibolga. Jadi di Sibolga ini kota ikan Mas. Kala itu saya masih kuliah. Saya pindah kuliah kayak gitu. Dari sekolah ekonomi ke sekolah seni. Kayak gitu. Jadi waktu di ekonomi saya punya banyak waktu. Nah swasta dan negeri ini dua hal yang berbeda Mas. Ketika saya kuliah swasta, saya punya banyak waktu. Saya jadi tukang fotokopi, saya jadi tukang kerjaan tugas kayak gitu. Terus jual ikan asin juga. Semuanya saya lakuin. Yeah. Dan ketika saya jual ikan asin ada satu hal. Itu tentang energinya masuk Mas. Jadi ketika saya menawarkan, halo Bapak, ini ada ikan asin loh Pak, ini enak banget. Saya sendiri yang buat loh Pak, ini kayak gini. Saya nawarin tuh dengan bahagia ya Mas ya. Dia nerima. No comment, no debat, dia langsung terima. Oh ya udah letakin aja. Seminggu kemudian saya bayar ya, kamu datang kemari. Nah saya coba pakai metode energi yang senyumnya kurang gitu Mas. Nggak mau dia nerima Mas. Di tempat yang sama. Oh mohon maaf saya nggak terima. Kayak gitu. Nah, kedua kali nyoba saya coba senyum, diterima. Oh. Nah, di situ saya Gara-gara senyum ya? Ya, saya mulai nyadar Mas. Pertama adalah nyaman.
Kedua, ekspresi. Nah, ketika saya jadi ojol, melayani. Di sini saya belajar, Mas. Di ojol saya belajar untuk melayani. Kalau kita ikhlas ke orang lain, ya Mas ya, uang itu akan datang tanpa diminta. Ya. Puncaknya adalah pas saya di ojol. Ketika di ojol saya mikir, kayaknya saya sudah enough deh belajar kayak gini. Beneran selesai, Mas. Jadi kita butuh untuk berkata, I'm enough. Aku cukup belajarnya. Aku harus naik ke level selanjutnya. Karena kalau kita nggak sadar, kita nggak akan naik. Kalau kita nggak sadar, di hari ini sudah cukup penderitaannya, kita nggak akan menerima yang rezekinya. Upaya untuk memantaskan diri supaya dipercaya oleh semesta itu udah enough gitu ibaratnya. Iya, kayak kita ngasih tahu semesta, I'm ready. Iya. Aku siap. Tahu. Kayak gitu loh, Mas. Jadi ketika kita sudah merasa kita pantas, ngikut gitu loh, Mas. Peluang itu datang gitu loh, Mas. Nggak tahu. Arahnya dari mana, nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Kalau orang nanya, Rom, kok kamu bisa di situ sih? Padahal kan kamu awalnya nggak kayak gitu. Saya juga nggak tahu. Peluang datang aja. Saya kerjanya cuma usaha, belajar, memantaskan diri, ikhlas, bersyukur, happy-happy, dah selesai. Naburnya udah, nanamnya udah selesai, naburnya udah selesai, gitu Betul, ibaratnya Mas. ya. Cuman yang jadi masalah kan, nggak semua orang dianugerahi kesadaran seperti itu. Aku harus nabur dulu, aku harus memantaskan diri dulu gitu. Pengennya itu langsung ikut sekali kelas, panen. Gitu Wow. kan. Wow, aku juga mau dong. Ini sangat logis. Logis, Semua Mas. orang mengalami kayak gitu prosesnya gitu. Yes, itu betul sih, Mas. Dan saya baru baca buku. Di buku itu dia bilang kayak gini. Mungkin teman-teman udah tahu yang belajar di self development, mungkin kenal sama Napoleon Hill. Ya. Napoleon itu Mas ya, Think, Grow and Big, gitu. Dia bilang kayak gini. Manusia itu kebanyakan tetap miskin karena mereka tidak meluangkan waktu untuk diri sendiri di dalam sebuah kesunyian. Kayak gitu ya, Mas ya. Karena ketika kita merasa sunyi, otak kita itu jauh bekerja lebih cepat. Alam bawah sadar kita, ya, dan otak kita ketika dalam keadaan sunyi, ya Mas, ini tuh membuka kecerdasan yang, ini tuh akan membuka kecerdasan yang tanpa batas gitu, Mas. Nah, kebanyakan orang, mereka itu menghitung. Mereka menyanyiakan waktu itu membicarakan hal yang nggak penting, terus mengeluh, menggerutu, terus setelahnya mereka itu, apa lagi namanya tuh? Aduh, saya lupa istilahnya. Iri sama orang lain, dengki. Jadi fokusnya ke situ. Sedangkan kalau dalam waktu sunyi, artinya kita fokus sama diri kita sendiri. Kita nggak peduli apa kata orang lain. Iya, Mas. Jadi kebanyakan orang itu menghabiskan waktunya untuk berbicara yang nggak penting, mengeluh, membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, terus melihat dirinya yang sekarang gitu. Jadi kayak kapan ya gitu. Mereka nggak fokus sama kesunyian mereka untuk berpikir, apakah aku siap? Langkah selanjutnya seperti apa? Ininya gimana? Kayak gitu. Oke. Kalau dari ceritanya tadi ya, waktu jadi cleaning service, penjual ikan asin, terus kemudian ojol juga gitu ya. Jual ST juga, Mas. Masih muda gitu ya, mau melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Berarti kan Kak Roma ini waktu masih kecil itu kan tidak suka pasrah gitu. Artinya itu ketika ada keadaan yang sulit, ya harus dilawan. Aku harus gitu nggak sih karakternya dulu dari kecil gitu. Maksudnya nggak gampang pasrah gitu. Iya, Mas. Saya bekerja mulai dari umur 12 tahun. Saya udah mulai bekerja. Jadi kerja apa 12 tahun? Nemenin mama saya jual ikan. Oh, berarti rumahnya pinggir laut ya? Kota saya di pinggir laut. Jadi mama saya kan tukang jualan ikan tuh, Mas. Kan saya pernah singgung di video sebelumnya. Jadi saya itu dibesarkan sama mama angkat saya. Kalau saya tidak dibesarkan oleh mama angkat saya tidak akan bisa sekolah sampai jenjang S1. Terima kasih mama angkat. Terima gitu kasih ya. mamaku sayang. Kalian berdua hebat. Artinya keadaan yang seperti ini tidak terus kemudian pasrah kayak gini.
tapi ada ikhtiar yang sangat kuat gitu Iya, Mas. untuk melunasi penderitaan keluarga gitu ibaratnya ya. Yes. Mas ingat video saya yang viral, yang sampai 18 juta Iya, views iya, itu? iya, Kan iya. saya udah bilang, keinginan yang membara di dalam hatimu, yang mengebu-ngebu di dalam pikiranmu, ya, meskipun jatuh gagal ulang lagi, sampai kamu selalu kepikiran itu karena di masa depan kita udah punya, Mas. Aku percaya itu deh. Aku Aku percaya tersentuh itu, banget Mas. dengan kalimatmu itu. Wajar kalau viral gitu. Dan itu adalah salah satu video yang bikin aku langsung, tolong dong undang kakak ini Masya gitu. Allah, Kak. Gara-gara video itu serius, gara-gara kalimatmu itu. Karena saya yang di hari ini, Mas, energinya memanggil saya yang di masa lalu untuk berusaha agar saya bisa duduk di hari ini. Itulah kenapa saya nggak mau menyerah. Mungkin karena itu saya berpikir kenapa saya nggak mau nyerah gitu loh, Mas. Saya juga nggak tahu kalau saya tuh ujung-ujungnya bakalan jadi motivator. Karena sekolah tidak mau menerima saya satu. Jadi dulu saya sempat mau diterima di universitas, nanti masnya ini ya, bukan universitas sih, sekolah dari huruf P dia. Itu terkenal di Indonesia. Memang karena orang dalam, memang. Tapi tidak kecil kemungkinan juga karena bakat saya kayak gitu ya Mas ya kan. Karena saya juga bisa bahasa Inggris kayak gitu. Itu kan sekolahnya bilingual. Terus setelah itu saya tidak diterima lagi di sekolah manapun. Terus saya mikir ya Mas ya. Wah, apakah saya harus menyesal atau tidak nih? Saya kalau bersedih tuh saya mikir dulu nih Mas. Ini saya harus sedihnya ke arah mana nih? Mau depresi kah? Mau ini kah? Karena terlalu ambisius membuat saya tuh susah mengekspresikan kesedihan. Kekurangan saya di situ. Oh. Rata-rata orang ambisius seperti itu, Mas. Kadang kalau lagi sedih pun dibawa ketawa gitu. Oh iya, Mas. benar-benar. Nah, ketika gimana saya mengeluarkan rasa sedih itu? Ya itu, saya melakukan visualisasi, mengingat hal-hal yang baik-baik. Biar saya tahu, oh, kesedihan ini hanya sementara. Ini hanya sementara, kayak gitu. Oke. Tapi emang kita cocok sih, Mas. Iya, iya. Tapi pada saat dirimu kan mengatakan tadi ya, kesedihan ini ada hanya sementara gitu. Terkadang kan kepercayaan diri itu muncul karena akumulasi dari glory from the past yang pernah kita lalui gitu kan. Nah, Kak Roma ngalamin itu nggak? Artinya, oh dulu aku kayak gini buktinya juga bisa, dulu juga pernah bisa gitu. Ada itunya nggak kira-kira sehingga benar-benar merasa layak, aku pasti bisa, pasti duduk di sini gitu. Oke, kita balik ke masa lalu ya, Mas. Ini saya bahas sedikit ya, Mas ya. Mas percaya nggak? Saya memiliki ayah kandung, tapi ayah saya ini sedikit tidak bertanggung jawab. Oke. Ya, jadi dia meninggalkan ibu saya dalam keadaan hamil 7 bulan. Ya, Mas ya? Ya. Mama saya harus bekerja di warteg. Kalau di sini namanya warteg, kalau di kita namanya warung makan si Bolga gitu. Oke. Dalam keadaan hamil. Hamil Kak Roma maksudnya ya? Iya, hamil saya. Mama saya tuh hamil saya. Dalam keadaan hamil, tidak suaminya nggak tahu kemana, kayak gitu. Waktu masukin ke bulan 9, papa saya datang. Papa saya datang, akhirnya papa saya minta maaf, mama saya maafin, saya dilahirkan, dan Mas tahu, padahal papa saya itu termasuk orang yang lumayan keluarganya, tapi karena papa saya nainggolan, Mas saya tahu kan nainggolan itu kebanyakan kan non-muslim ya. Iya, iya. Jadi karena papa saya masuk muslim, keluarganya itu tidak mau membagi gitu loh Mas. Membagi harta kayak gitu loh. Jadi mama saya tuh hidup apa adanya gitu. Jadi lahirnya tuh pakai dukun beranak. Iya, iya. Ya Mas ya. Tapi gongnya bukan di situ Mas. Papa saya pergi lagi seminggu setelah saya lahir. Setelah seminggu saya lahir, mama saya bingung. Mama saya disuruh pergi dari rumah mertuanya setelah papa saya pergi. Nah, beliau bingung mau kemana gitu. Baru ngelahirin, belum selesai masa nifas, saya harus mau kemana. Dan akhirnya sisa tabungan dari kerja di warteg itu, mama saya sewa kontrakan, terus sambil jualan ikan Mas. Mas tahu saya ada di mana? Di sini nih, di punggung. Ya Allah. Digendong di punggung. Dan lebih ajaibnya lagi Mas tahu, mama angkat saya adalah langganan ikan yang mama saya jual. Oh, mantap. Dan perkataan paling magicnya adalah Mas, ketika lagi digendong kayak gini, mama saya lagi duduk. Mama saya PNS by the way. Mama ini saya nggak nyebut dia mama angkat sih. Dia mama kedua saya soalnya. Mama kedua saya ini melihat dari jauh, hei kak, kayak gitu. Oh, ahai. Jadi kayak orang Batak gitu. Apa tuh katanya?
mau beli dong ikannya kayak gitu. Oh boleh silahkan, turunin. Itu apa kak? Ini anak saya katanya. Dibalikin mas. Weh Daba, basah rambutnya. Kasihan rambutnya basah gitu. Umurnya berapa? Baru 8 hari gitu. Ya, wow. Baru 8 hari kak, kakak baru ngelahirin tapi udah jualan. Iya katanya gitu. Terus siapa yang mau nanggung jawab gitu ya mas? Mama saya tuh nggak menyerah mas. Kata-kata paling mutiara yang dikeluarin dari mama saya yang kedua ini mas tahu apa? Sini saya pegang anaknya, ibu jualan aja, kakak jualan aja. Ini ada modal. Itu aja keajaiban apa enggak mas? Ajaib dong. Dimulai dari tatapan pertama, jatuh cinta, dia besarin saya. Lama-lama dia ngangkat saya jadi anak. Itu keajaiban apa enggak mas? Iya. Menurut saya itu keajaiban. Saya selalu mengingat itu. Allah itu maha baik. Bayangin aja mas, saya tidak dibiarkan tumbuh di keluarga yang tidak berkecukupan. Karena saya tidak akan bisa meraih mimpi saya kalau saya tidak diangkat oleh ibu yang kedua ini. Nggak akan bisa mas. Pendidikannya nggak akan bisa. Itu aja sudah keajaiban mas. Bagaimana caranya dia jatuh cinta sama saya yang ada di punggung mama saya yang mukanya nggak kelihatan sama sekali mas. Dia cuma bilang, sini coba lihat. Ngelihat langsung ngomong kayak gitu. Ibu, sini saya itu. Kayak gitu. Itu sih mas, saya selalu ingat itu. Makanya saya nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah nyerah. Ingat itu aja. Iya sih. Aku jadi makin yakin ya kalau sebenarnya memang skenario hidup itu udah tertulis tuh terkadang ya makin kesini tuh makin yakin gitu loh, karena orang-orang yang jadi like worker untuk mengangkat, menginspirasi, menggerakkan hati banyak orang tuh memang ya awalnya dikasih model-model kehidupan yang seperti itu sebagai pertanda bahwa ya kamu bakal jadi orang yang besar, quote and quote gitu. Tapi aku tertarik ya pada saat kalau misalnya dikomparasikan nih antara jadi ojol, jual ikan asin, sama bersih-bersih cleaning service tadi, yang paling menderita yang jadi apa? Ojol mas. Jadi ojol ya. Pada saat mengalami misalnya hal-hal yang ya bikin kamu lagi, aduh kok gini ya, hasilnya kok gini. Apa yang kamu bisikan dalam diri Karoma waktu itu? Jujur aja ketika saya jadi ojol tuh ada satu momen di mana makanannya jatuh mas. Saya masih ingat tuh. Makanannya dibawakan ke rumah? Iya, makanan yang saya bawa, orderan yang saya bawa itu jatuh di tengah jalan. Terus? Saya berhenti, makanannya masih ada mas utuh. Ha-ha. Ketika saya berhenti nepiin motor, makanya dilindas sama mobil. Di situ posisi saya tidak punya uang sama sekali. Aduh. Terus Itu gimana saya dong? langsung nangis kejer mas. Terus gimana Kalau dong? saya ingetin saya bisa nangis. Saya nangis mas, saya telepon langsung sahabat saya langsung nangis. Itu air mata saya masih ingat tuh. Saya langsung nangis. Makanannya jatuh. Kenapa? Makanannya jatuh kenapa? Kayak gitu. Ya nggak ada duit, ya gimana makanannya jatuh, gantinya gimana? Kayak gitu ya mas ya. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak yang bilang, Neng, udah. Oh dia suku Chinese mas. Udah Neng jangan nangis, ini ada duit. Nih, sono beli. Kata gitu. Bapak makasih. Iya nggak apa-apa. Kamu jangan nangis. Semuanya bakalan baik-baik aja. Jangan nangis. Katanya gitu. It's okay. Saya bukan marahin kamu nangis, tapi jangan nangis. Semuanya bakalan baik-baik aja. Ya. Yang bikin saya nangis itu ya mas ya, saya tidak bisa bertanggung jawab. Bukan karena saya miskin nangis ya, bukan. Karena, aduh gimana ini ganti makanannya. Gantinya, sementara nggak ada uang lo Yes, ganti ya. gitu loh mas. Saya bingung. Sampai saya mau nangis tuh sama teman saya bukan karena mau ngadu saya, mengalami kesialan. Enggak, saya mau ngadu boleh pinjam duit nggak? Akhirnya saya matiin teleponnya, bapak ini ngasih duit, saya beli lagi. Saya anterin. Dan mas tahu nggak, duitnya balik lagi ke saya. Ngasih tip yang dikasih. Oh, aku baru mau tanya soal itu. Kenapa mas? Apa arti tips bagi seorang ojol gitu, supaya kemudian kita yang sering order makanan kadang kan menyepelekan hal-hal seperti itu gitu. Dirimu gitu. kan pelaku gitu kan? Iya. Gimana? Ini bisa dibilang ada pro dan kontra ya mas ya. Takutnya kalau misalnya ada orang yang mampu,
boleh-boleh aja ngasih tips. Tapi kalau orang yang tidak terlalu punya, karena kan kita nggak bisa menilai seseorang itu mampu atau tidak dari Iya, iya, pakaian, iya, dari setuju. rumah, dari apapun. Kita nggak pernah tahu kalau rumah yang mewah itu ternyata adalah turunan dari orang tuanya. Sedangkan keuangannya dia tidak sebagus orang tuanya. Jadi terkadang kan kita salah melihat mas casingnya. Kayak gitu. Makanya banyak ojol yang bilang, ternyata yang banyak ngasih tips itu adalah orang-orang yang menengah ke bawah. Oh, Pertama, mereka menengah ke bawah itu kan pajaknya masih kecil ya. iya, bener juga itu. Ya tanggung jawabnya masih kecil. Terkadang ada orang yang sibuk kayak gitu. Jadi dia nggak sempat, dia udah mesen atau dipesenin sama orang dan kayak gitu. Kalau ada kasih. Kalau tidak bisa ya yang menerima lapangin aja. Hmm, hmm. Kalau saya sih kayak gitu ya Mas. Nah, pas